Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini Madia akan mereaction kembali dari channel pengikut Paulus ya, saudara-saudaraku ya. Di sini Madia akan mereaction dari channel Papel 88 ya. Channel ini adalah salah satu juga channel pengikut Paulus yang sering sekali ya memframing ajaran Islam menjadi negatif ya, sesuatu yang sangat banyak sekali framing dalam video-video oleh Papel 88 ini ya. Nah, kembali di sini Papel 88 memframing tentang mualaf Agustan ini ya. Gambar yang sama tetapi suara dan intonasi yang berbeda, karena tanpa lagi yang asli yang pernah berdiskusi sama Madia 12 jam itu sudah qaid atau sudah meninggal ya. Tidak ada lagi tanpa lagi yang asli di situ, karena tanpa lagi yang sekarang yang menentang ajar Tuhan itu sudah mati ya, tidak muncul lagi di channelnya. Kalau ada tanpa ragi yang sekarang itu tanpa ragi yang palsu. Nah, sekarang tanpa ragi palsu ini kembali ya membuat video dengan menggoreng-goreng Agustan ini ya, menggoreng-goreng Agustan ya. Mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Papel ini ya. Kali membahas tentang Agustan ya. Makanya saya katakan bahwa dalam tanda kutip ya, sahabat-sahabat Agustan ini memang sengaja ingin membunuh Agustan secara perlahan-lahan. Sebut saja si Julius ya, bahkan ada istri Agustan juga di situ ya. Bayangkan Agustan sedang sakit stroke, mereka itu masih memberi makan Agustan itu sate kambing. Padahal kita tahu bahwa sate kambing itu atau daging kambing itu sangat berisiko untuk orang stroke. Apalagi orang yang sudah stroke lalu dikasih makan sate kambing. Dan secara tidak langsung ya, sahabat-sahabat para mukalaf ini ya sepertinya memang sengaja ingin membunuh Agustan secara perlahan-lahan, termasuk istrinya juga kali. Oke, kita tanggapin dulu ya. Kalau masalah sate kambing, masalah apapun makanan ya, kalau masalah makanan itu kita bisa lihat faktanya saja ya, dari hasil HMC ya, Julius dan Kohani yang mendatangi Ko Agustan itu alhamdulillah faktanya ya, Ko Agustan sehat, mulai sehat kembali ya, segar bugar. Ini fakta yang terjadi setelah dikunjungin oleh HMC dan Kohani ya, yang mendatangi kediaman Agustan beberapa hari yang lalu ya. Mari kita simak dulu faktanya yang terjadi ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh Papel 8 ini membunuh ya. Faktanya justru Agustan sehat. Kita lihat ya fakta yang terjadi ya. Jadi udah mulai membaik Agus nih, udah bisa makan sate ya, jadi luar biasa percepatan kesembuhannya, alhamdulillah sekali ya. Jadi benar-benar semangatnya tuh luar biasa Ko Agus nih, semangat untuk jihadnya supaya bisa lekas kembali berjuang bersama para. Nah ya kan, awal mula Ko Agus itu sebelum dikunjungin itu sakit parah ya, tidak bisa bangun di tempat tidur. Begitu sudah pada saat itu datang Ko Julius, kemudian diurut oleh saudara kita juga ya, pada saat itu diterapi. Nah itu akhirnya sembuh gitu loh. Itu yang terjadi, akhirnya sembuh. Nah ini beliau sembuh. Oke, mari kita simak kembali ya. Jadi kalau tuduhan masalah sate kambing, masalah-masalah yang hal seperti itu, Madia tidak tanggapin ya, karena hal-hal seperti itu hanya gorengan oleh Papel 88 saja ya. Dia itu sangat-sangat kecewa ya, sangat-sangat kecewa dengan
para ustadz-ustadz katanya. Bahkan dia mengatakan lebih gampang hubungi pendeta daripada ustadz. Ustadz, saya telepon berhari-hari, tidak ada satupun yang respon. Lebih mudah telepon pendeta. Bayangkan, begitu luasnya hati para pendeta, begitu unggulnya para pendeta. Yang namanya para pendeta itu memang, ya pendeta yang benar ya, memang sudah dilatih untuk melayani di segala medan. Siapapun akan mereka layani. Siapapun yang telepon mereka pasti akan mereka layani. Oke, kita tanggapin kembali ya pernyataan dari Papel 88 ini ya. Awal mula terjadinya video seperti itu ya, yang digoreng-goreng oleh Papel 88 ini bermula dari Tamparagi ya. Tapi dalam hal ini Tamparagi yang KW, yang palsu ya, karena Tamparagi yang aslinya sudah koit ya, sudah meninggal. Karena yang sekarang ini Tamparagi yang ada ini adalah Tamparagi yang palsu dengan intonasi dan suara yang sudah berbeda dengan Tamparagi yang pernah diskusi sama Madya selama 12 jam itu ya. Karena Madya tahu persis suara Tamparagi yang asli, yang intonasinya yang berdebat dengan Madya selama 12 jam itu berbeda. Jadi lawan debat Madya Tamparagi yang selama 12 jam itu sudah meninggal ya, sudah koit. Nah, jadi Tamparagi yang palsu ini ingin mencoba untuk meluruskan dulu ya, karena Agustan ini kan dia menentang ajab Tuhan juga nih, mereaksin dari Tamparagi yang sudah mati itu, yang menentang ajab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Tamparagi yang palsu ini mengirim tim ke untuk menjenguk ya, untuk menjenguk Ko Agus ini. Apakah dia membuktikan apakah Ko Agus ini juga kena ajab apa tidak? Sebenarnya tujuannya begitu. Apakah sama? Maksudnya tujuannya ini sama dengan Tamparagi ini? Apakah mati juga nih? Nah, kalau Tamparagi yang asli kan mati nih. Nah, makanya anak buahnya mau ngecek juga, sekalian menjenguk gitu loh. Nah, pada saat itulah terjadinya video-video yang awal mula itu yang digoreng-goreng oleh Papel 88 ini. Perbedaannya adalah video itu dipotong-potong gitu loh. Video itu dipotong-potong sehingga menghasilkan video yang kita bisa saksikan oleh gorengan oleh para oten-oten termasuk Papel 88 ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara tentang para ustadz ya, perbedaan antara ustadz dengan pendeta. Kalau ustadz itu terbagi dua kalau dalam Islam. Kalau Islam terbagi dua, ada ustadz yang full, ada yang full 24 jam dengan manajemennya itu melayani umat. Ada ustadz yang tidak full karena ustadz tersebut mempunyai kegiatan pekerjaan yang lain. Ustadz tersebut masih bisa berbisnis, ya bekerja, mengajar, seperti itu ya. Jadi ustadz-ustadz yang full ini itu melayani dengan manajemennya. Kalau ustadz yang tidak full itu dia tidak full 24 jam melayani umat. Nah, berbeda dengan para pendeta yang hanya melayani umat dengan manajemen, dengan adminnya ya, melayani umat itu seperti itu. Jadi perbedaan inilah yang dia disangka oleh Ko Agustan itu sama. Seperti itu saja yang jadi masalah. Karena sama maka muncullah argumen Agustan ini ya, mualaf Agustan ini seperti itu. Karena dia tidak tahu dalam Islam itu ustadz itu tidak selamanya bisa melayani umatnya, karena posisi manajemennya berbeda. Karena manajemennya pribadi dalam hal ini masing-masing gitu loh. Jadi berbedanya di situ. Tapi ini digoreng oleh para oten-oten ini ya, seperti ini. Jadi dalam Islam itu dua posisinya gitu loh. Coba Anda bayangkan penceramah ya, Ustadz Abdul Somad saja itu masih mengajar ya, di tempat universitas ya. Nah, itu kalau seperti itu kan pada saat ditelepon misalkan kita kenal dengan Ustadz Abdul Somad, kemudian ditelepon pada saat beliau itu sibuk mengajar, kemudian mau minta datang atau minta doakan, jadi tentunya bakal bisa ditolak juga gitu loh. Jadi hal seperti itu seharusnya memang tidak
berbeda manajemennya, dan tidak perlu sampai muncul argumen seperti Agustan ini kalau dia mengerti posisinya seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya. Baik orang ditelepon tengah malam ya, ditelepon lagi tidur. Kalau sudah ada yang telepon butuh pelayanan, pendeta itu pasti siap melayani ya. Tapi yang anehnya ya, yang anehnya curhatan dari Agustan ya, saya tampilkan saja videonya ya supaya ya, ini saya ambil dari video Didit Juli ya. Dia sudah mempostingnya ini ya. Yang anehnya kata Agustan ya, para ustadz-ustadz ini ditelepon berhari-hari, nggak ada yang gubris, miris ya. Jadi sampai di sini Agustan, apakah Anda sudah mulai sadar ya? Ya, dan ini pasti akan ya, kita tidak tahu lagi takia apa lagi yang akan mereka buat ya, seperti Julius ya, si pengecut itu, entah apa lagi nanti video yang akan dia buat. Apakah dia akan menyalahkan Agustan atau dia bertakia apa lagi, kita nggak tahu. Nah, kita dengar video ini ya. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Jujur ya teman-teman ya, saya sangat kecewa sama teman-teman yang khususnya Ustadz katanya. Jadi Agustan kecewa sama para Ustadz, sangat-sangat kecewa dia ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Saya bel berhari-hari, bahkan hari-harinya sampai diulang 4 kali ya, 4-5 kali ya. Tak ada yang respon satu kali pun. Ini para ustadz loh ya. Oke, kita tanggapin kembali ya. Jadi Madia poinkan saja ya, ustadz di dalam ajaran Islam itu terbagi dua. Ada yang full 24 jam melayani umat dengan manajemennya, dengan adminnya. Ada yang hanya sekedar ya, tidak full melayani, dalam hal ini hanya sekedar berceramah atau pengajian seperti itu. Tetapi ustadz tersebut masih ada kesibukan yang lain seperti bekerja atau berbisnis atau mengajar untuk kehidupan para ustadz itu sendiri, karena tidak full. Nah, itu bedanya. Jadi bisa saja pada saat Agustan ini menelepon, menghubungi ustadz yang dia kenal, nah tetapi ustadz tersebut lagi sibuk kegiatan, misalkan kegiatan mengajar atau berbisnis, jadi tidak datang ya, tidak datang. Itu seperti itu. Jadi kalau hal seperti ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa ustadz itu salah ya, ajaran dalam posisi Islam ini salah, karena Islam tidak seperti pendeta yang 24 jam. Itu bedanya. Tidak seperti pendeta yang 24 jam dengan adminnya, karena memang sistemnya berbeda. Nah, kecuali memang ada ustadz-ustadz yang memfokuskan diri ya, yang betul-betul dengan manajemennya itu 24 jam pelayanan gitu loh. Itu dalam hal ini melayani kaum muslimin ya, itu berbeda, tapi tidak semua seperti itu. Bahkan sekelas Abdul Somad pun ya, beliau masih mengajar. Nah, begitu misalkan beliau tuh mengajar jadi dosen, tiba-tiba ditelepon, misalkan seperti Agustan menelepon Abdul Somad, ya tidak mungkin bisa langsung datang atau menghiraukan. Tentunya pasti ada penolakan karena kesibukan yang lain. Nah, ini yang membedakan di sini gitu ya. Kita lanjut. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Kawan-kawan, itu dia. Akhirnya saya ngebel pendeta. Ya. Wow ya. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel ustadz. Malah lebih gampang bel pendeta daripada bel ustadz. Wow, saya harus tepuk tangan dulu nih ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dikira Papel seperti ini benar ya, karena video ini ya, Papel nyangka ini video yang asli. Ini video potongan Pak Papel ya, video potongan pada saat dikunjungin awal mula dulu oleh timnya yang pada saat itu Ko Agustani sakit gitu loh ya. Padahal ya, pendeta kan kerjaannya cuma melayani doang full. Nah, sedangkan ustadz itu sudah Madia sampaikan 24 jam itu tidak ada yang seperti
seperti itu pul gitu loh. Itu membedakannya. Nah, jadi sekelas Abdul Somad saja beliau masih ada mengajar sebelum. Tapi kan faktanya begitu terdengar sakit, Muslim datang kok menjenguk ya kan. Para Muslim datang menjenguk, HMC, Hani dan Muslim-Muslim yang lain datang menjenguk. Itu artinya bukan berarti tidak cepat. Itu artinya ada kesibukan para ustadz-ustadz. Nah ini yang membedakan gitu loh. Ini yang membedakan karena ustadz itu tidak tergantung melulu bantuan dari umat, maksudnya betul-betul full, tidak seperti itu, karena ustadz-ustadz juga bekerja ya, seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun pada saat beliau jadi nabi, beliau itu sebelumnya berdagang gitu ya, berdagang kemana-mana gitu ya. Nah pada saat beliau berdagang, misalkan berangkat ke negeri mana, tiba-tiba ditelepon, dihubungin, sedangkan beliau masih berdagang, berbisnis, apa bisa mendatangin? Tidak bisa. Jadi ini yang membedakan gitu loh. Tetapi Papel ini menggoreng-goreng hal seperti ini ya, digoreng-goreng. Kita lanjut. Lihatlah Agustan. Walaupun Anda sudah begitu jahat, memaki-maki Kristen, memaki-maki para pendeta, walaupun Anda sudah begitu jahat, Alkitab Anda taruh di pantat, Anda kentuti, lihatlah. Begitu baik dan lembutnya hati para pendeta. Mau mengangkat teleponmu, Anda pun Agustan, kalau telepon saya minta tolong, saya akan tolong kamu Agustan. Ya. Kan. Sudah mulai digoreng oleh Papel ini ya. Jadi gini Papel, Agustan itu mereaksi dari Tamparagi yang jahat ya, yang menista ajaran Islam ya. Tamparagi yang jahat itu sekarang sudah menerima ajab Tuhan, dia sudah qaid, sudah mati ya. Karena Tamparagi yang sekarang itu yang menentang ajab Tuhan, yang direaksin oleh Agustan itu sudah mati, yang asli loh ya, yang bukan KW. Nah kalau Tamparagi yang sekarang ini ya, yang membuat video menggoreng-goreng ini, itu Tamparagi yang sudah palsu, yang suara dan intonasinya walaupun akunnya sama tapi sudah palsu ya, Tamparagi palsu, seperti itu. Tamparagi KW lah namanya. Nah, jadi kalau misalkan pendeta mengatakan sudah siap segala, itu memang manajemennya doang, bukan berarti pendetanya gitu loh. Jadi dalam Islam berbeda posisinya, posisi berbeda sekali. Misalkan kalau di zaman Nabi dulu berdagang kemana, sibuk berbisnis, tiba-tiba ditelepon, dihubungin oleh temannya ya, yang sakit, apa bisa mendatangi langsung? Tentunya tidak, tetapi tetap mendoakan dari jarak jauh, mendoakan ya, mensupport, seperti itu. Kita lanjut. Jadi Anda sebenarnya di sini Agustan sudah bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi sayangnya Anda itu terlalu keras hati, keras kepala. Anda benar-benar miris ya, Anda bisa meninggalkan kekristenan ya, dan ini yang Anda dapat saat ini. Oke. Hasil dari reaksi Agustan terhadap Tamparagi yang menghina menista ajaran Islam itu ya, ternyata itu kan hanya mempreng Tamparagi, karena ternyata yang dikentutin tuh ternyata bukan Alkitab itu sendiri ya. Kemudian yang dipantatin bukan Alkitab, tetapi itu hasilnya bukan, tetapi koper, dan itu pun bukan koper Alkitab juga gitu. Anda bisa lihat video pembuktiannya bahwa itu bukan Alkitab yang sebenarnya ya. Ini kembali tampilkan dulu ya. Noten kena prank gitu kan. Jadi Ko Agus ini pintar dia memang dari awal udah buat video nih ya, supaya ini akan jadi bahan gorengan Oten, karena dia sudah tahu ini akan jadi bahan gorengan Oten. Dan dia sudah mempersiapkan video ini ya sebagai bukti nyata bahwa ini bukan Alkitab. Ya, kalian semua kena prank gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, ini ya, ini adalah air suci dari siapa gitu kan, darahnya siapa gitu. Ya, darahnya Tuhan gitu kan. Orang-orang, oh iya itu darahnya Tuhan, kenapa? Yang samping sudah duluan live sendiri ya, silakan kalian nonton, kalian nilai sendiri. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Oke, baik sekali.
di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa ternyata yang dikentutin itu bukan Alkitab ya, yang dipantatin bukan Alkitab di sini. Ini video yang utuh ya pada saat beliau itu live ya, direkam juga di video yang aslinya ya, seperti itu agar pembuktian ya dalam hal ini ya. Ternyata tuduhan dari Papel 88 ya dan channel-channel OTN yang lain itu sebenarnya sudah terbantahkan oleh video ini, tetapi tetap digoreng-goreng karena mereka hanya mendapatkan potongan-potongan video ya, seperti video yang saat ini yang digoreng-goreng Papel kembali oleh pendeta ya, yang minta doakan itu. Nah, ini terjadi kembali ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini video utuhnya ini. Kalau kita bisa lihat video utuhnya ini. Nah, ini videonya sebelum pada saat lab, kemudian dilabkan. Nah, dilabkan dan yang dikentutin, yang dipantatin ternyata bukan Alkitab. Ini video pembuktiannya ya. Ini bisa dicek nanti tanggal dan waktunya itu. Yang dibuat ini bisa dicek nanti pembuktiannya. Karena Agustan ini bukan orang bodoh, dia tahu hal-hal yang berisiko untuk mana yang baik maupun yang buruk ya. Nah, baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Agustan dan JBMP Al-Mu tadi. Ular tidak akan pernah menjadi batang mati. Baik saudara, ini tengah malam live streaming ya, tidak lumrah ya, cuma ini mengisi saya pilek dan nggak bisa tidur ya, ditambah juga saya melihat video kaum tisu toilet ini, jadi tambah nggak bisa tidur ya. Baik ya, saya akan memberi satu judul, Tanpa Ragi Hidup. Malam ini dia hanya ingin mempermalukan Islam ya. Tentunya ini saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Kojul ya. Saya nggak jarang mengikuti, cuma saya pernah melihat videonya HMJ Kojul itu. Ada juga satu video yang statementnya saya setuju dengan ini, cuma yang baru ini kok sedikit tidak linear gitu ya, tidak konsisten dengan pendapatnya yang pertama. Dia katakan asap itu kan macam-macam ya, tidak harus mati ya, kena penyakit keras dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini saya akan klik dulu sebentar ya. Sebentar ya, kita akan melihat ini ya. Nah, ini punya AMC ya, Mari Bergabung. Ini judulnya di awalnya itu kalau nggak salah sambil kita nontonnya. Jadi di sini pembuktian ya. Jadi seharusnya Papel 88 itu mereaction juga Tanpa Ragi, yang mana itu pemulanya, awal mulanya pemicu Agustan mereaction dari Tanpa Ragi yang menghujat menista ajaran Islam. Nah, kemudian ternyata kesalahannya ya bukan kesalahan ya, kalau memang niat tidak baik maka yang digoreng-goreng reaksinya saja, reaksi dari Agustan ini yang menanggapi Tanpa Ragi. Sedangkan Tanpa Ragi yang beragama Kristen itu yang menghujat ajaran Islam dibiarin gitu loh, dibiarin oleh Papel 88. Tidak ada channel-channel Kristen yang mengolok-olok, membuli Tanpa Ragi, karena sama-sama satu agama gitu loh. Itu bedanya, sama-sama satu agama. Nah, ini yang membedakan. Kalau Agustan itu mereaksi Tanpa Ragi yang menghujat Allah, menghujat Islam. Nah, sedangkan Papel 8 malah yang mereaksi ini yang di anunya, dibulinya kan, di sini digoreng-goreng, dijelek-jelekan. Nah, ini bedanya ya. Mari kita simak kembali ya. Nah, ini saya setuju. Kalau saya melihat dari kacamata saya Tanpa Ragi ini sebetulnya hanya ingin memprovokasi ya, saudara yang dirahmati oleh Allah. Hanya ingin memprovokasi sekali lagi ya. Hanya ingin memprovokasi kepada umat Islam ya, bahwa intinya tuh begini lah ya, gue ini nggak kena asap,
Allah kamu tuh nggak bisa apa-apa, Allah kamu tuh nggak mampu apa-apa gitu. Seperti itu. Ini sebetulnya memang sangat berbahaya. Kalau saya bilang jangan mati dulu. Gitu. Ya dengar-dengar kan tanpa ragu kan orang Bandung ya. Kami dengan Harokah di Bandung kami mencari dia. Memang koordinatnya masih belum ketemu sih ya. Nah, memang perlu dikasih pelajaran. Ada banyak hal memang kalau kita mau ya sebetulnya orang ini sudah kena delik gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu hanya merupakan provokasi supaya kita marah seperti itu. Jadi tanpa lagi membuat ya hal-hal sifatnya itu menohok. Buktinya sekarang mana? Allah mana kuasanya? Nggak bisa mengasap saya kan? Ya. Kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bagaimana Tamparagi ini, jahatnya Tamparagi ini menista ajaran Islam ya, direaksi oleh Agustan. Kemudian kejahatan Oten-Oten ternyata yang mereaksi itu yang digoreng, yang dibuli-buli. Tamparagi yang awal mula pemicu perbuatan Agustan ini dibiarin gitu loh, tidak digoreng-goreng. Mengapa seperti itu? Karena satu agama gitu loh, itu bedanya. Beda. Jadi seharusnya kalau mau fair, Papel 88 dan Oten-Oten yang lain ya, pengikut ajaran Paulus ini, goreng juga Tamparagi gitu loh, digoreng-goreng Tamparagi, dijelek-jelekan, karena dia awal mula yang menjelek-jelekan Tamparagi, sampai Agustan melakukan prank kepada Tamparagi ya, menjawab sama ocehan ajaban Tamparagi ya dalam hal ini gitu loh. Dan itu pun sudah divideokan bahwa yang sebenarnya yang dikentutin, yang dipantatin bukan dalam tanda kutip Alkitab itu sendiri ya. Kita cek kembali ya. Waktu itu apa yang dijelaskan oleh Konsul HMC udah linear, nggak tahu ya kok kali ini dia menyampaikan seperti itu. Saya juga nggak ngerti, tapi saya kira seorang sekelas Konsul sudah melihat isi daripada cerita itu secara keseluruhan. Saya sih memang tidak pernah mengikuti hal-hal seperti itu. Saya nanti akan membuat tantangan. Alkitab ini akan saya kentutin, apakah nanti saya kena asap, kena kutuk ya. Sebelum saya kentutin ya, saya taruh di pantat ya. Mari kita lihat ayat-ayat berkaitan tentang kutuk, apakah masih berlaku atas hidup saya. Waktu saya sakit ya, operasi dulu ya, sakit itu sebenarnya udah lama menurut analisa dokter. Tapi orang-orang Kristen kan bingung, wah itu dikutuk gitu ya, dikutuk Tuhan Yesus karena mengingkari Yesus bla 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 bla. Nanti kita buktikan. Oke, sini cukup jelas ya. Sakitnya Agustani pun sebenarnya sudah cukup lama ya, sampai operasi segala. Jadi gorengan Oten-Oten ya, pengikut Paulus yang mengatakan Agustan itu kena ajab lah, bla bla juga terbantahkan di sini ya. Terbantahkan juga di sini apa yang dituduhkan oleh Agustan, para Oten-Oten ya. Jadi apa yang kita bisa ambil poin hari ini ya, di video ini poinnya adalah Papel 88 itu dia tidak membuka video yang aslinya yang masih utuh, bahwa sebenarnya yang mula-mula yang jahat itu Tamparagi ya, menentang ajab Tuhan, menentang Allah, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nah itu awal mulanya terjadi seperti itu. Kemudian direaction oleh Agustan dengan memprank Tamparagi dengan sesuatu yang sama pula, menentang ajab Tuhan di ajarannya ya. Nah tapi ngepranknya Agustan ini ternyata digoreng kembali oleh para Oten-Oten. Kan lucu, seharusnya yang digoreng-goreng awal mula pemicunya itu Tamparagi gitu. Tapi karena satu agama, maka yang jadi korban adalah Agustan di sini. Nah kemudian yang kedua ya, kembali video yang seperti keluh kesah curhatan oleh Agustan ini digoreng kembali, padahal video itu tidak utuh, dan itu terjadi awal mula pada saat beliau sakit. Setelah beliau itu berapa hari kemudian dikunjungin oleh Muslim, tim Muslim ya, apologet Muslim,
tidak ada masalah gitu loh, sehat bugar-bugar. Itu artinya gorengan-gorengan oten ini kembali tidak mendasar ya, karena itu sepotong-sepotong saja. Video lengkapnya tidak seperti yang disaksikan oleh kita sekarang dari gorengan-gorengan oten itu ya. Kemudian dalam Islam, ustadz ya, ustadz itu maknanya sangat luas. Ustadz itu bisa guru, pengajar. Ustadz itu guru, pengajar, punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau misalkan tidak sempat mendatangin pada saat itu, bukan berarti tidak menghiraukan saudaranya, tetapi karena ada keperluan atau kesibukan kerjaannya. Nah, jadi dalam hal ini kalau berbeda dengan pendeta ada timnya ya, timnya 24 jam melayani, sehingga ya bisa dikatakan dia bisa cepat mendatangi, itu hak mereka. Tetapi dalam Islam tidak seperti itu. Kalau namanya ustadz loh ya, ustadz itu guru namanya, pendidik. Guru itu ada kesibukan mengajar. Pada saat dia ngajar anak-anak atau kuliahan, itu tentunya tidak bisa secepat itu mendatangin. Jadi kalau digoreng-goreng oleh papel, ustadz tidak bisa mendatangin ya, karena makna ustadz itu guru gitu loh, mengajar. Bagaimana mau mendatangin kalau pada saat itu sibuk mengajar gitu loh ya. Jadi gorengan seperti itu juga akan patah menurut ajaran Islam, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menggambarkan bahwa umat Islam nggak peduli. Tidak, karena umat Islam tetap peduli dengan Ko Agustan, mendoakan dari jarak jauh ya. Seperti itu gambarnya. Perbedaannya adalah kalau ajaran Islam itu mendoakan jarak jauh itu sama nilainya dengan dekat gitu loh. Nah, kalau di ajaran kawan-kawan ini ternyata kalau tidak didatangin orang itu didoakan tidak sembuh. Nah, itu bedanya. Kalau dalam Islam dari jarak jauh saja mendoakan itu sembuh. Ya, para ustadz itu mendoakan dari jarak jauh itu bisa sembuh penyakitnya. Nah, beda dengan para oten-oten nih. Harus didatangin dulu. Harus fisik dulu. Nah, ini perbedaannya. Ini keistimewaan Islam adalah doanya itu dari jarak jauh pun itu bisa terkabul gitu loh ya, bisa dijalankan. Nah, itu bedanya ya, yang membedakannya. Jadi keistimewaannya Islam itu mendoakan jarak jauh ada, mendoakan dari jarak dekat ada. Nah, sedangkan di ajaran para oten-oten ini, kalau tidak didatangin itu doanya nggak terkabul gitu loh, harus datang dulu. Nah, ini itu cuman berarti hanya satu jalur saja gitu loh, tidak banyak tidak banyak jalur. Nah, ini membedakannya. Makanya mereka 24 jam menyiapkan fasilitas itu, karena doanya tidak bisa terkabul kalau jarak jauh gitu loh. Itu bedanya. Kalau Islam jarak jauh doanya masih bisa dikabulkan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Demikian video ini untuk reaction ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.